saya jodoh sama garis Allahnya jodoh, mau kita udah berusaha lo harus nikah sama gue, tapi kalau nggak jodoh mau gimana gitu. Aku selalu gitu sih. Dokter, Apa? sempat ada rencana untuk nikah di lapas dulu dokter. Oh itu kan keinginan Bang Iya, Amar. keinginan Bang Amar. Tapi kan balik lagi Bang Amar juga harus menghormati pihak keluarga. Saya bukan perempuan yang hidup sebatang kara. Saya punya keluarga besar yang pasti ada pro dan kontra. Dan kebetulan emang keluarga saya tidak menyetujui itu gitu. Jadi ya nggak terlaksana. Tapi dari dokter sendiri waktu itu Ya pastilah, namanya kan sebelum ada kasus ini kita udah berkomitmen ke arah sana gitu. Tapi kan Allah masih menguji kita kemarin dengan adanya kasus ini. Jadi pihak keluargaku ya sabar sampai lebih fokus ke sidang ini sebenarnya. Dari keluarga dokter sendiri yang tidak mengizinkan untuk adanya. Bukan, kalau berhubungan mereka Pernikahan support. di lapangan. Ya iyalah, kan pihak keluarga aku kan nggak cuman keluarga papa, keluarga mama, pro dan kontra pasti ada, dan itu tidak mungkin aku jalani. Dok, tadi kan dokter bilang kalau enggak cuma kaget dan tidak menyesal gitu dok. Enggak dong, kenapa harus menyesal? Sedih tipis-tipis ada dok. Rasa tersia-sia, Tersia-sia? sia-sia. Ini ABG banget ya, anak Gen Z banget ya. Jadi sedih apa dia bilang? Sia-sia gitu ya. Enggak sih, aku biasa aja, seriusan. Jadi maksudnya gini, kecewa yang aku bilang sebenarnya aku kecewa enggak, karena belum dengar dari mulutnya Bang Amar sendiri. Tapi yang pasti shock karena aku langsung telepon Bu Titi, loh ini bener Bang Amar bukan ya gitu, bertanya-tanya. Terus aku sampai konfirmasi lagi ke Adit, ini benar dari Bang Amar. Adit bilang iya, tapi gue nggak berani buka baca ya. Akhirnya suka gitu. Dan aku belum konfirmasi. Tapi dari suratnya itu tone message-nya itu positif atau negatif sih dok? Yang kayak aku masih baik-baik atau gimana gitu? Enggak, dia cuman nggak ada kata kita nggak ada hubungan, enggak. Saya menyatakan Muhammad Amar Akbar mulai hari ini tidak ada hubungan lagi dengan dokter yang berkaitan dengan saya, tolong dan Bu Titi ya gitu. Pertama dia buat surat pernyataan buat aku dulu. Yang bertanda tangan, pokoknya gitu, yang bertanda tangan Muhammad Amar Akbar bla 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 bla. Mulai hari ini tanggal sekian saya tidak lagi berhubungan dengan dokter. Nggak ada namanya nih, tapi dokter doang. Ya kan? Mulai hari ini yang berhubungan dengan hukum atau saya tidak lagi dengan dokter, tapi dengan Aditya Zoni dan PH-nya. Itu doang. Sama Bu Titi juga gitu, kurang lebihnya sama. dokter masih sayang dok sama kamu? Nggak usah ditanya, hanya aku dan Allah yang tahu. Dokter, katakanlah besok dokter datang ke persidangan dan akhirnya mendengar. Berdoa aja mas sama Allah, gerakin hati aku untuk aku datang. Katakanlah, Gusti Allah memberikan jalan Iya, besok dokter Gusti Allah. datang. Oke. Dan Bang Amar menyampaikan kebenarannya. Siap gak sih dok? Siap? Kenapa enggak? Hidup kalau nggak siap nggak maju-maju nanti. Nah, Apapun yang keluar dari mulut Bang Amar. yes. Siap dong, harus siap dong. Kenapa enggak gitu? Harus siap. Udah? Dokter, kalaupun memang Ini lama loh, ngakunya hubungan ini bilangnya 5 berlangsung. menit. Ngakunya udah buka puasa apa belum dok? Udah tadi di atas gitu. Dok, keluarga tidak menyetujui hubungan yang menikah dengan lapas? Bukan. Karena status Bang Amar kan? Bukan, kalau menyetujui siapa bilang nggak menyetujui. Support kok setiap sidang Bang Amar telepon orang tua aku untuk minta doanya biar lancar segala macam. Tapi untuk nikah di lapas, no. Tapi kalau seandainya mungkin kemarin ya sebelum ada surat ini Bang Amar bebas, diputus rehab, yang tidak menutup kemungkinan orang tua aku setuju gitu loh. Tapi yang pada saat ini hasilnya keluarga aku alhamdulillah nggak terlalu banyak ikut campur urusan aku, karena dia tahulah aku sudah dewasa, sudah bisa menentukan mana yang baik dan benar. Tapi responnya gimana dok? Kalau karena hubungannya udah berakhir gitu? Nggak ada yang komen, paling cuman papaku sih yang selalu komen. Kenapa bisa gitu, bla bla bla, udah gitu. Sesayang apa sih dok sama Bang Amar? Ya itu kan aku bilang hanya aku dan Allah yang tahu. Oke? Terus apa lagi? Anak juga udah terlanjur sayang gitu. Arumi belum tahu. Buat aku nggak usah harus tahu juga. Dok, mungkin Mas Nat tuntutan, mungkin inginnya kan, mungkin kalau Ibu Titi kan inginnya bebas segala macam. Nah, kita setelah melihat persidangan kemarin, apa sih inginnya dokter? Ya benar, yang namanya saya tetap melihat Bang Amar itu sebagai pecandu.
orang sakit yang harus diobati gitu. Jadi tetap keinginan aku ya tetap rehab. Kan Bu Titi juga lagi berjuang dengan Pak Anang, dengan siapa tuh kemarin ya, aku ikut gitu ya, berjuang untuk pecandu ini udah nggak boleh di penjara lagi gitu lah, tapi emang harus diobati. Namanya orang sakit ya tetap harus diobati. Dan rencana untuk audiensi juga kan, Audiensi ke mana? DPR sendiri terkait Oh, masalah ini. tadi Bu Titi udah bicara juga soal itu. Ya alhamdulillah kemarin aku dipanggil sama pihak DPR, tapi aku pending karena ada surat ini. Jadi bukan wewenang aku lagi untuk aku audiens lagi ke sana gitu. Jadi kalau Bu Titi mau melanjutkan silakan, aku support juga. Tapi bukan wewenang aku dan Bu Titi sih sebenarnya, tanya PH aja gitu. Karena kan PH yang lebih berhak. Kalaupun surat itu katakan tidak ada ya, artinya apa yang mau disampaikan ketika audiensi itu sih dok? Artinya keluh kesah apa yang mau Ya itu dipaparkan? PH aja ya. Pokoknya intinya yang tadi Ibu Titi memperjuangkan pecandu harus direhab. Kalau aku lebih ke jangan dibalikin ke NK karena Bang Amar sangat-sangat trauma. Pertama, kedua, menurut aku dan Bang Amar tidak profesional, dia bukan penjahat besar gitu. Mudah-mudahan Pak Menteri IMIPAS bisa melihat ini semua, bisa menelaah ini semua. Nah, kalau urusan yang masalah tadi harus audiens ke DPR itu coba tanya ke PH. Nanti takutnya saya salah jawab karena saya kan bukan PH-nya. Oke. Dan ada satu lagi dokter, ini yang soal kemarin dalam ruang persidangan yang soal pembuktian 300 juta itu kan dari situ terlihat Bang Amar kurang nyaman di momen itu. Kurang nyaman sama saya maksudnya. Sempat marah ya waktu itu. Oh, itu gara-gara saksi tidak datang. Jadi sebenarnya ribut-ribut itu bukan gara-gara komitmen tapi gara-gara saksi. Yang mana saya tahu itu saksi nggak datang, memang saya jagain tuh saksi kan enggak. Jadi dia kecewa karena selama ini kan yang dia tahu yang ngurus tuh aku. Nah pada saat itu memang saksi bertemu dengan PH, saya tidak ikut. Biasanya selalu ikut karena waktu itu kebetulan aku ada anakku sakit atau apa yang aku lupa. Jadi kupikir dengan adanya cuma nama PH doang sudah berbicara dan saya juga udah teleponan juga sama saksinya, udah ketemu PH dok, oke besok jam seberapa, jam 10 ya udah. Tiba-tiba nggak datang, saya nggak tahu dan sampai detik ini pun saya tidak ada kabar dari mereka. Jadi Bang Amar kecewanya itu kenapa kok gue ngurus saksi nggak benar gitu loh, nggak becus lah kasarnya gitu. Salah satunya triggernya itu. Ya, mungkin dia membuat kecewa Bang karena Amar kan dia marah. punya bukti, si saksi itu punya bukti saat Bang Amar selesai bukan video diintimidasi ya, tapi setelah diintimidasi. Salah satu pemicunya itu ya. Ya, salah satu pemicu saya berantem kemarin gitu. Bukan berantem sih sebenarnya, kayak Bang Amar kecewa dengan adanya saksi nggak datang itu gara-gara itu. Oke? Ini harusnya besok loh konferensi. Kenapa jadi sekarang? Besok kan ada lagi, beda lagi. Takutnya kan besok bisa ke sana. Nggak apa-apa. Ini apa lah?